Mas sudah berapa kali kesini ngeliatin itu Mas? Enggak sumpah. Alah, saya ada video Mas ya. Seorang pemuda terpergok bertingkah tidak senonoh saat belanja di salah satu minimarket di Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Pelaku eksibisionis ini menunjukkan alat kemaluannya sehingga petugas minimarket perempuan berang dan merekamnya menggunakan kamera ponsel. Tinggal saya laporin polisi aja kamu. Pelecehan seksual itu namanya. Dalam rekaman video yang direkam korban, pelaku berdalih tidak sengaja resleting celananya turun. Namun korban menyatakan pelaku sudah beberapa kali berbuat tidak senonoh seperti ini. Masalah tersebut kemudian dilaporkan korban ke polisi. Pada Rabu siang, tersangka berinisial GDA ditangkap di rumahnya di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Tersangka rupanya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Kepada polisi, tersangka berdalih perbuatannya itu tidak disadarinya dan tersangka membantah sebagai pelaku eksibisionis. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan mengatakan bahwasanya melakukan hal tersebut tidak sadar yang bersangkutan. Lalu kami perlihatkan video yang bersangkutan pada saat beraksi. Yang bersangkutan juga ngomong itu adalah saya. Artinya mengakui. Untuk itu kami masih mendalami terkait dengan psikologinya, normal atau tidak. Bersangkutan. Ancaman atas perbuatan apa? Ancaman hukumannya kita terapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait dengan pornografi dan atau pasal 281 KUHP terkait dengan perbuatan cabul di muka umum. Untuk ancaman sendiri pun antara 5 sampai 10 tahun. Polisi akan memeriksakan kejiwaan tersangka sebelum ke penyidikan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, polisi akan menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 281 KUHP tentang perbuatan cabul di muka umum. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah mulai melakukan uji coba aturan pembatasan pembelian Pertalite di sejumlah SPBU kepada masyarakat. Salah satu di antaranya yang sudah memberlakukan pembelian Pertalite dengan barcode atau kode batang dari My Pertamina, yakni di SPBU Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Banjar Agung, Tulang Bawang pada Rabu siang. Akibat sudah diberlakukannya aturan tersebut, banyak kendaraan yang gagal mengisi BBM Pertalite karena pengemudinya belum memiliki barcode. Ada pengemudi yang memilih pulang karena tidak membawa persyaratannya. Namun ada juga pengemudi yang kemudian mendatangi kantor SPBU untuk meminta dibantu mendaftar mendapatkan barcode melalui aplikasi My Pertamina. Kalau saya sih ya agak ribet ya Mas ya, kadang buru-buru juga, kadang-kadang kita nggak punya HP Android. Karena ini penyakitnya HP cemplung juga, kita kan sopir, kadang kalau bawa HP Android juga di jalan juga berbahaya. Jadi agak ribet juga. Kemarin dibatasin juga kan waktu pertama pengisian pemberlakuan barcode ini kan. Ya. Saya nggak punya barcode, butuh saya mau ngisi 300.000, perlunya 300.000, nggak boleh dibatasin 100.000, jadi kita orang ngecernya. Tapi udah tahu kalau hari ini mulai berlaku? Belum tahu ya? Belum tahu. Apa harapannya Mas? Ya harapannya semoga ke depannya lebih baik lagi lah. Ya, terus sekarang nggak boleh ngisi Pertalite, harus apa ini? Ya udah, nggak apa-apa ini. Pulang ya? Pulang aja lah kalau gitu. Ya. Ya dari kemarin sebab masih bisa boleh ngisi, jadi kita santai aja gitu. Tahu kalau misalkan harus bikin barcode kapan? Tadi ini ngisi nggak bisa, harus wajib. Dan sekarang udah daftar belum? Udah dapat barcode-nya? Udah dapat, tinggal nerima barcode-nya aja, tapi udah masuk. Udah terdaftar ya? Udah. Menjadi kendala nggak sih Pak dengan pembuatan barcode ini? Enggak juga. Apa harapannya Pak? Ya kedepannya lebih bagus, disiplin. Menurut petugas SPBU, banyak warga yang belum mendaftar karena sehari sebelumnya masih bisa membeli Pertalite tanpa menunjukkan barcode, meski pembeliannya dibatasi maksimal hanya Rp150.000. Jadi antusias masyarakat atau konsumen untuk pembelian Pertalite dengan menggunakan
barcode. Alasan mereka baru buat apa sih, Mas? Alasannya untuk kemarin itu masih bisa ada toleransi, kalau memang belum mempunyai barcode masih bisa kita toleransi, dalam artian masih ada waktu lah untuk mereka mengisi sebanyak 150 atau 200.000. Nah, disitulah mereka kadang menyepelekan ketika memang program itu sudah berjalan, baru masyarakat atau konsumen ini berduyun-duyun untuk membuat barcode. Pendaftaran untuk mendapatkan barcode dari Pertamina bisa dilakukan di rumah dengan diawali mengunduh aplikasi My Pertamina di ponsel berbasis internet. Pendaftar kemudian mengunggah foto dokumen diri dan kendaraan berupa KTP, STNK, dan kendaraan. Jika pendaftaran disetujui Pertamina, maka barcode pembelian BBM bersubsidi akan dikirimkan ke email pendaftar dan bisa langsung digunakan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang veteran pejuang Indonesia yang hidup miskin di Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur mendapat bantuan perbaikan rumah. Selama ini, veteran bernama Muhammad Amin berumur 104 tahun tinggal di rumah papan bersama keluarganya. Bantuan diberikan oleh Kodim 0429 Lampung Timur dalam rangka merayakan Hari Jadi TNI ke-79 tahun dan bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Sekampung Udik. Rumah papan yang dihuni Muhammad Amin diubah jadi bangunan permanen dan pengerjaan dilakukan bergotong royong oleh tentara, polisi, dan warga sekitar. Pada pagi hari ini kami Forkopimda Lampung Timur dari Dandim, Kapolres, kemudian dari pemerintah daerah akan melaksanakan perehapan rumah dari salah satu pejuang veteran yang dulunya adalah sebagai pemanggul tandu dari Pak Sudirman. Kita akan melaksanakan perehapan rumah dan ini sudah ada juga upaya dari Forkopimda, dari kami untuk memberikan bantuan material yang nantinya hari ini rencana akan kita melaksanakan pembongkaran rumah daripada Bapak Muhammad Amin. Harapan kami ke depan semoga upaya kami ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Muhammad Amin beserta keluarga, kepada bapak-bapak dari Dandim maupun dari Polres Lampung Timur, dari Polres Lampung Timur, dari Pemda, saya bernama Muhammad Amin. Berterima kasih semuanya. Tidak saya ambil satu dan satu. Berterima kasih atas rumah yang diperbaiki. Kedua, terima kasih rumah kami diperbaiki kepada penerus kita yang masih ada. Muhammad Amin tinggal di Lampung Timur setelah Indonesia merdeka. Di zaman perjuangan lampau, ia bergabung dengan Laskar Rakyat di Magelang, Jawa Tengah, dan ikut bertempur melawan Belanda di sejumlah wilayah bersama Jenderal Sudirman. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.